Hidup mandiri di sebuah apartemen mungkin sesuatu yang sangat menyenangkan untuk sebagian orang. Bisa bebas melakukan apapun yang disukai. Tapi bagaimana jika tanpa kita sadari, setiap malam di sebelah kita tidur seorang psikopat gila? Apakah yang akan terjadi pada hidup kita ke depannya ketika kita mengetahui hal tersebut? Dan inilah Doorlock. Film dibuka dari seorang bernama Kang yang baru saja pulang bekerja. Sepanjang perjalanan, dia merasa sedang diikuti. Ketika sampai di apartemennya, dia merasa sudah aman. Sampai ketika dia akan masuk, suara aneh terdengar dari ujung lorong yang sepi. Dia pun masuk, tapi ternyata lampunya mati. Bermodal lampu HP, dia mencoba melihat sekeliling. Tapi tiba-tiba, dia disekap dari belakang. Lalu scene beralih ke seorang wanita yang tidur bersama pria. Alarm jamnya berbunyi dan pria itu memakai pakaiannya dan bersiap pergi. Beberapa saat kemudian, wanita yang bernama Cho Kyung Min pun terbangun. Dia bersiap-siap untuk berangkat bekerja. Nah, ketika di luar, dia melihat ada yang aneh dengan kunci pintunya. Seakan seseorang mencoba masuk ke apartemennya. Jadi dia memutuskan mengganti sandinya. Kyung Min ini bekerja sebagai teller di sebuah bank. Saat bekerja, nasabahnya malah diserobot rekan kerjanya yang lain. Saat pulang, temannya bernama Oh ini terus-terusan menyayangkan sikap sabar dari Kyung Min. Apalagi dengan skill dan performanya yang bagus di kantor, dia yakin kontrak kerja Kyung Min akan diperpanjang. Saat sampai di apartemen, petugas di sana memberikan sebuah paket yang ditinggalkan di sana. Dia tidak tahu paket itu dari siapa karena yang menerima petugas shift siang. Di depan pintu apartemennya ada sebuah pesan bahwa ibunya tadi datang ke sana, tapi pintu apartemennya tidak bisa dibuka. Dia lalu menelpon ibunya dan menanyakan kenapa tutup kuncinya dibiarkan terbuka. Ibunya pun bilang tidak membukanya. Kecurigaan itu pun dihiraukan oleh Kyung Min. Tapi di saat dia tidur, terdengar suara seseorang mencoba masuk ke apartemennya. Berkali-kali mencoba menekan sandi tapi terus-terusan salah. Walaupun takut, Kyung Min memberanikan diri melihat siapa orang yang memaksa masuk. Dia melihat dari lubang pintu tapi tidak ada siapa-siapa. Yang ada di sana cuma satu batang rokok. Dia menghubungi polisi dan memintanya mencari sidik jari di rokok itu. Tapi polisi di sini tidak bisa melakukannya. Lagi pula, pelaku belum masuk ke apartemennya dan melakukan pengrusakan. Juga belum ada bukti bahwa rokok itu milik pelaku. Kyung Min pun kembali tidur dan sosok seorang pria terlihat baru saja mandi di apartemennya. Lalu dia tidur di sebelahnya. Padahal Kyung Min tinggal sendiri di apartemennya. Tapi saat Kyung Min bangun, pria itu tidak ada di sana. Tiba-tiba dia mengalami pusing dan ternyata hampir setiap bangun tidur dia merasakan hal tersebut. Saat Kyung Min berangkat kerja, Kyung Min menanyakan apa dia bisa melihat rekaman CCTV ke petugas itu. Tapi karena buru-buru, Kyung Min akan melihatnya setelah dia selesai dengan urusannya. Ternyata Kyung Min mencoba mencari apartemen lain. Tapi ternyata harganya terlalu mahal, jadi dia memutuskan untuk bertahan di apartemennya yang sekarang. Semua hal itu diceritakan ke Oh. Dan Oh menyarankan untuk mengganti kuncinya dengan yang terbaru yang memiliki fitur sidik jari. Jam istirahat selesai, mereka pun kembali bekerja. Seorang nasabah datang tapi lagi-lagi rekannya menyerobot nasabah tersebut. Tapi di sini Kyung Min lebih tegas. Nasabah itu bernama Kim. Ternyata Kim ini tinggal satu komplek dengan Kyung Min. Melihat Kim memegang brosur pembukaan tabungan, Kyung Min lalu menawarinya deposito dan asuransi. Tapi setelah melihat isi saldonya, Kyung Min berubah pikiran. Nah, keramahan Kyung Min tadi disalahartikan oleh Kim yang malah mengajaknya minum kopi sepulang kerja. Setelah minum kopi, Kim berjanji akan membuka deposito. Tapi Kyung Min memintanya untuk menundanya lebih dulu. Kim langsung emosi dan berteriak. Dia merasa direndahkan hanya karena tidak memiliki cukup uang. Teriakan itu membuat manajer di sana datang dan memanggil security untuk mengusir Kim. Sebelum pergi,
Kim bilang dari awal Kyung Min lah yang menggodanya. Kyung Min lalu berterima kasih ke manajernya dan terlihat dari raut wajahnya kalau moodnya sudah rusak. Saat pulang, dia melihat petugas yang dimarahi atasannya. Tapi Kyung Min tidak memperdulikan hal itu dan lanjut ke apartemennya. Gak tahu kenapa, Kyung Min merasa dia sedang dibuntuti oleh seseorang. Rasa khawatirnya pun masih ada, takut orang yang kemarin memaksa masuk kembali ke apartemennya. Tapi saat Kyung Min tertidur lelap, sosok pria tersebut terlihat dari bawah kasurnya. Pria itu membius Kyung Min yang tertidur, lalu mandi kembali dan membersihkan semua jejak keberadaannya di sana. Sambil telanjang, pria itu memeluk Kyung Min yang terbius. Esok harinya, Kyung Min merasa ada yang aneh dengan dirinya. Bahkan dia tidak bisa fokus di pekerjaannya. Bosnya pun ngasih tahu bahwa kontrak Kyung Min akan diperpanjang. Tapi Kyung Min di sini terlihat tidak sesenang itu. Dia nampak stres tanpa alasan yang jelas. Tiba-tiba, panggilan tak dikenal menelponnya. Selesai lembur, Kyung Min pulang tapi dia ketinggalan bis. Panggilan tak dikenal lagi-lagi menelponnya. Tiba-tiba, Kim mendekatinya. Kim memaksanya pulang bersamanya. Untungnya, manajernya melihat hal itu dan meminta Kim untuk pergi, kalau tidak dia akan menghubungi polisi. Manajer akhirnya mengantar Kyung Min pulang. Tapi saat sampai di apartemennya, lampu di sana semuanya mati. Tiba-tiba, dia mendengar suara ketukan dari pintu. Ternyata, manajernya lah yang mengantarkan dompet yang tertinggal di mobilnya. Melihat apartemennya yang gelap, sang manajer menawarkan diri untuk memperbaikinya. Ternyata, masalahnya cuma di saklarnya saja. Sebagai ucapan terima kasih, Kyung Min menawarinya kopi. Tapi sebelum itu, manajer meminta izin menggunakan kamar mandinya. Karena merasa kamar mandinya berantakan, Kyung Min mencoba membereskannya terlebih dahulu. Di dalam sana, pikiran negatifnya mulai kembali lagi. Dia menanyakan dari mana sang manajer tahu nomor apartemennya. Karena dari awal, Kyung Min tidak pernah memberitahunya. Belum menjawab, Kyung Min keburu keluar beralasan akan membeli kopi. Padahal dia menghubungi polisi. Dia melapor bahwa manajernya lah penguntit selama ini. Tapi saat pintu dibuka, ditemukan sang manajer yang sudah tewas terlilit dasinya sendiri. Detektif Lee yang menyelidiki kasus ini menemukan petunjuk bahwa manajer dihajar oleh orang yang ada di apartemen itu. Dia juga dapat info bahwa manajer tahu nomor kamar Kyung Min dari petugas karena dompet Kyung Min tertinggal. Jadi kecurigaan Kyung Min ke manajernya sudah terpecahkan. Rasa penyesalan pun menyelimuti Kyung Min. Dia dibebaskan karena tidak ada bukti yang mengarah ke dia. Tempat kerjanya pun sangat berduka atas kematian sang manajer. Dan atas kematian itu, kontrak kerja Kyung Min dibatalkan. Di luar, para karyawan menuduh bahwa Kyung Min lah pelaku pembunuhan itu. Tapi di sini terus-terusan membelanya. Kyung Min keluar dari ruangan bosnya lalu pergi. Berusaha mencegahnya, tapi sang bos memintanya untuk profesional dalam bekerja. Saat kembali ke apartemennya, Kyung Min meminta ke petugas untuk melihat rekaman CCTV. Tapi ternyata CCTV di koridor semuanya palsu. Satu-satunya CCTV yang ada cuma di lift. Kyung Min bilang beberapa hari yang lalu ada orang yang berusaha masuk ke apartemennya. Petugas itu bilang mungkin itu orang yang mabuk. Kadang karena tidak sadar dia mengira itu apartemennya. Karena masih merasa takut, dia meminta petugas untuk melihat apartemennya. Setelah dicek di berbagai sudut apartemen, tidak ditemukan siapapun. Saat Kyung Min membersihkan apartemennya, dia menemukan sebuah chip kunci di bawah mejanya. Mencoba chip itu ke semua apartemen di gedung tersebut, sampai salah satu pintu apartemen terbuka. Dia pun mencoba untuk masuk ke sana. Kyung Min menemukan surat dari bank tempat Kyung Min bekerja. Ternyata apartemen itu milik Kang gadis di awal film tadi. Memiliki dua asumsi, bahwa Kang lah yang masuk apartemen Kyung Min, atau chip itu dibawa oleh manajer dan terjatuh di apartemennya Kyung Min. Ini juga menyelidiki bahwa berhari-hari Kang ini menggunakan kartu kreditnya untuk membeli barang yang sama di minimarket yang sama berkali-kali. Kyung Min mencoba menelponnya tapi tidak ada respon.
Oh lalu mencoba mengirimkannya pesan, tapi pesan itu tidak kunjung dibaca. Kyung-min pun mencoba ke minimarket tempat Kang biasa membeli barang sesuai transaksi yang tertulis. Dia tidak ingin lapor ke polisi, takut bahwa nanti dia dicurigai lagi. Sesampainya di minimarket, mereka berdua mencari barang seharga 3.000 won. Di saat menunggu, tiba-tiba Kang membalas pesan tersebut. Dan seseorang terlihat membeli barang seharga 3.000 won. Oh, merasa mungkin orang itu adalah Kang, jadi mereka berdua memutuskan mengikutinya. Di tengah jalan, mereka kehilangan jejaknya. Jadi Oh memutuskan untuk berpencar. Kyung-min yang bingung melihat ada seekor kucing yang masuk ke rumah. Dari kejauhan, Kyung-min melihat tumpukan bekas makanan yang dibeli tadi. Dia mencoba menghubungi Oh, tapi tidak ada respon. Ternyata Oh sedang ada di belakang orang terduga Kang tadi. Dengan rasa penasarannya, dia mencoba masuk. Meskipun terlihat rumah itu kosong. Secara acak, dia mencoba memencet sandi, tapi semua sandinya salah. Saat akan pergi, dia memutuskan sekali lagi mencoba memasukkan sandi apartemennya. Yang anehnya, sandi tersebut malah berhasil membuka kuncinya. Rasa penasaran bercampur takut pun merasuki Kyung-min. Mencoba menahan rasa takut itu, dia pun masuk. Ketakutannya makin bertambah begitu melihat seorang perempuan yang diikat di kasur dalam keadaan tak sadarkan diri. Mencoba menelpon polisi, tapi tiba-tiba seorang pria masuk ke rumah itu. Di sisi lain, ternyata orang yang diikuti Oh tadi bukanlah Kang. Kembali ke Kyung-min yang bersembunyi di bawah kasur. Dari pria ini, Kyung-min akhirnya tahu bahwa wanita yang diikat itu adalah Kang. Sambil mempersiapkan bius, pria itu bilang bahwa dia menemukan pengganti Kang, yaitu Kyung-min. Kyung-min yang melihat pria itu pergi, keluar dari kasur dan bersembunyi di balik pintu. Dari sana, dia melihat kaki Kang yang sudah diamputasi. Perlahan, Kyung-min mengendap-endap berusaha kabur. Nah, pria itu setelah membius Kang berencana memotong tangannya juga. Sambil menahan rasa takutnya, dia mencoba untuk tetap tenang tak bersuara. Kyung-min pun ketahuan karena HP-nya yang tertinggal. Untungnya, dia berhasil keluar dari rumah itu. Terus berlari dan dari belakang pria itu tetap mengejarnya. Kyung-min mencoba berteriak meminta pertolongan, tapi terlihat di lingkungan itu tidak ada seorang pun yang tinggal. Akhirnya, Kyung-min pun mencoba bersembunyi. Tapi sialnya, pria itu berhasil menemukannya. Untungnya, Oh datang dan mendorong pria itu. Terus mencoba melawan, tapi Oh kalah kuat sehingga dia mudah dibanting. Kyung-min merasa ini akhir dari semuanya. Tapi untungnya polisi segera datang dan pria itu pun kabur. Lee yang melacak rumah itu tidak menemukan apapun seperti yang dikatakan oleh Kyung-min. Mereka berdua tidak melihat pelaku, tapi Kyung-min ingat bahwa pelaku menggunakan jam tangan klasik. Beberapa saat kemudian, polisi menemukan mayat Kang di tong sampah. Dari tangannya terdapat kartu nama Kyung-min. Kim pun ditangkap dan diinterogasi. Bermodal rekaman CCTV, Lee tahu bahwa Kim ini menguntit manajer karena sebelumnya dia sempat berselisih dengan manajer. Jadi Lee menuduh Kim ini pembunuh manajer dan Kang. Melihat gelagat Kim yang marah ke manajer, membuatnya makin dicurigai. Apalagi dia memakai jam tangan klasik seperti kesaksian dari Kyung-min. Nah, setelah ditunjukkan jasad Kang, Kim ini bilang bahwa dia bukan psikopat yang suka menggergaji tubuh orang. Lee makin merasa aneh karena dia tidak bilang alat apa yang digunakan pelaku untuk memutilasi korban. Kim beralasan dia tahu karena kerjaannya sebagai tukang kayu. Lalu Kim ini malah menyalahkan Kyung-min karena dialah alasan Kim ini dicurigai. Kyung-min yang di luar menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa mencegah pelaku membunuh Kang waktu itu. Oh pun mencoba menenangkan Kyung-min. Lee pun datang dan meminta Kyung-min untuk pulang dan beristirahat. Nah, di sini ketakutan Kyung-min muncul kembali. Dia takut Kim dibebaskan karena kurangnya bukti. Ketakutan itu membuatnya segera pindah dari apartemennya. Dan benar saja, Kim dibebaskan karena tidak ditemukan bukti sidik jarinya di TKP maupun korban. Kim mencari Kyung-min di apartemen lamanya dan memaksa petugas untuk memberikannya nomor HP milik Kyung-min.
Dia berpura-pura menjadi saudara jauhnya. Di tempat berbeda, Kyung-min mendengar suara pintu diketuk. Dia mengira itu Oh, tapi tidak ada sautan darinya. Ternyata yang ada di sana seorang pengantar paket. Paket itu dibuka, yang isinya ternyata HP milik Kyung-min yang terjatuh waktu itu. Di sana terdapat beberapa gambar saat Kyung-min tertidur pulas. Oh melakukan video call. Saat diangkat, di sana ada sosok pria di apartemen Oh. Pria itu bersembunyi di kamar mandi Oh. Kyung-min segera berlari ke apartemen Oh, mencoba mencegah semuanya sambil terus melakukan video call. Dia melihat pria itu mendekati Oh yang sedang terlelap. Untungnya, dia bisa masuk ke apartemen itu setelah seseorang keluar dari sana. Bergegas ke sana dan menggedor-gedor apartemen Oh. Dia melihat dari HP-nya pria itu mencoba memutilasi kaki Oh. Tiba-tiba dari belakang Kim menyerangnya. Kyung-min berusaha melawan tapi dia kalah kuat. Untungnya Lee dan polisi datang tepat waktu dan menghentikannya. Kesempatan itu digunakan Kyung-min untuk masuk ke apartemen Oh. Tapi semua sudah terlambat. Sementara di apartemen baru Kyung-min, seseorang berusaha masuk. Oh pun dirawat di rumah sakit. Lee menjelaskan bahwa pelaku sebelumnya merekam semuanya lalu melakukan video call dengan rekaman itu. Lee ngasih tahu bahwa Kim akan ditangkap lagi. Lee akan menemukan sidik jari Kim di peralatan yang digunakan pelaku untuk memutilasi kaki Oh. Kyung-min merasa sangat bersalah sekali. Tapi Oh di sini berusaha menenangkannya. Lee pun datang dan memberikannya CCTV yang bisa dia pasang di kamarnya. Kyung-min pun sampai di apartemennya dan membuka CCTV berbentuk penguin itu. Dia menaruhnya di atas lemari dan mencoba menghubungkannya ke HP miliknya. Lalu dia pergi ke minimarket untuk membeli makan. Tiba-tiba, petugas apartemen lamanya bernama Han mendekatinya. Han menanyakan apa masih ada orang yang mengganggunya, tapi Kyung-min tidak menjawabnya dan pergi. Awalnya, dia tidak curiga sampai sang kasir bilang belanjaan Han seharga 3.000 won. Lalu dia melihat Han memakai jam tangan klasik. Sepulangnya dari sana, dia merasa sedang diikuti seseorang. Kyung-min pun bergegas masuk ke apartemennya. Tiba-tiba, Lee menelpon dan bilang bahwa sidik jari Kim tidak terbukti dan Kim diketemukan tewas. Jadi Lee meminta Kyung-min untuk tetap di apartemennya. Rasa takut bercampur khawatir makin tinggi ketika Kyung-min melihat makanan seharga 3.000 won yang dibeli Han. Dia pun mencoba melihat rekaman CCTV di apartemennya. Ternyata sebelum Kyung-min sampai, Han sudah duluan di sana dan bersembunyi di bawah kasur. Dia hanya terdiam lemas mengetahui hal itu, sampai Han menarik kaki Kyung-min. Sekuat tenaga, Kyung-min berusaha kabur, tapi pada akhirnya Han berhasil menangkapnya. Dia dibawa ke suatu tempat. Tubuhnya tidak bisa bergerak seperti dibius. Di sisi lain, Lee mendapatkan info bahwa Han ini keluar dari tempat kerjanya sehari sebelum Kim diketemukan tewas. Dan lagi, tempat kerjaan yang lama ini ada di daerah dekat apartemen baru Kyung-min. Kembali ke Kyung-min, ternyata Han selama ini menyukai Kyung-min, tapi Kyung-min selalu mengabaikannya. Han mengancam akan memotong tangan dan kaki Kyung-min jika dia ketahuan melarikan diri. Kyung-min pun menggigit telinga Han dan menusuknya dengan suntikan. Lalu dia berusaha sekuat tenaga untuk kabur. Tapi efek biusnya masih terasa yang membuat dia harus tertatih-tatih menuruni tangga. Karena bingung harus kemana, dia pun mencoba bersembunyi. Han memegang kapak di tangannya mencari keberadaan Kyung-min. Di luar, Lee sudah sampai di sebuah hotel yang sudah tutup, tempat Han bekerja dulu. Juga tempat Kyung-min ini disekap. Han mencari satu persatu di kamar, tapi saat Han akan membuka kamar tempat bersembunyi Kyung-min, terdengar suara berisik di luar. Han mencoba mencari sumber suara itu, yang ternyata adalah Lee yang berusaha masuk dan mencari keberadaan Kyung-min. Mendengar suara Lee, Kyung-min langsung berteriak, tapi Han menyerangnya. Pergelutan itu akhirnya terjadi. Kyung-min berusaha membantu bermodal kapak milik Han. Tapi dia malah terkejut melihat Lee yang sudah tewas.
Kyungmin terus diserang dan Han akan memotong tangan Kyungmin karena berusaha kabur. Pada akhirnya, sebuah lemari jatuh menimpa mereka berdua. Kyungmin terus mencoba melawan dan menancapkan kepala Han di sebuah paku. Han pun tewas dan semuanya berakhir. Dan kini hidup Kyungmin kembali seperti semula. Dia masih dihantui ketakutan dan mencoba memeriksa di bawah kasurnya. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film Dorlock. Film ini mengajarkan kita untuk lebih berhati-hati dengan siapapun. Karena kejahatan terjadi karena ada kesempatan. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dadah.